Di akhir hayatnya, ada 4 benda yang ikut dikuburkan bersama Bob Marley ketika ia meninggal, yaitu gitar Gibson Les Paul, Alkitab, dan sebuah bola. Bagi saya, Bob Marley adalah simbol manusia merdeka. Entah sudah berapa banyak kalimat dan perkataan yang keluar dari mulutnya, kemudian saya amini dengan serius. Tentu kalian sudah gak asing lagi dengan kata-kata Marley yang satu ini. Sepak bola adalah kemerdekaan. Kalimat singkat ini menjadi salah satu omongan paling populer yang pernah keluar dari mulut Bob Marley. Berbicara soal kemerdekaan, bagi orang Jamaika, kemerdekaan adalah sebuah kemewahan, termasuk bagi seorang Bob Marley itu sendiri. Sejak abad ke-16 hingga akhirnya merdeka dari Inggris pada 1962, Jamaika pada awalnya adalah pulau yang digunakan sebagai tempat pembuangan para budak. Di pulau ini, tepatnya di daerah Nenmil, Bob Marley lahir pada 6 Februari 1945 dari rahim seorang budak kulit hitam bernama Cedella. Ayahnya, seorang kulit putih yang bernama Norval Marley, pergi meninggalkan Bob Marley ketika ia masih berada di dalam kandungan. Kondisi hidup di Jamaika kala itu memang dalam kondisi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik yang serampangan. Perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang putih dan yang hitam, yang kolonial dan yang budak, sangat dirasakan oleh orang-orang Jamaika saat itu. Sekat kelas sosial yang sangat tajam dalam masyarakat Jamaika membuat Bob Marley tumbuh dan hidup dalam satu kata, yaitu perlawanan. Hal ini yang kelak mempengaruhi Bob Marley dalam menulis lagu. Hampir semua lagu yang ditulis oleh Bob Marley adalah tentang perlawanan, perjuangan, dan penolakan untuk takluk terhadap perbudakan. Sebagai contoh, lagu berjudul Get Up Stand Up yang diciptakannya pada tahun 1973. Lagu ini menjadi semacam manifesto perlawanan Bob Marley sekaligus sebagai seruan kepada rakyat tertindas di mana saja untuk bangkit merebut hak-hak hidupnya. Kemudian sebuah tembang masterpiece berjudul Redemption Song yang diciptakan di tahun 1980. Sebuah lagu yang menyerukan untuk membebaskan diri dari segala bentuk belenggu perbudakan, tidak hanya secara fisik tetapi juga mentalitas. Pada tahun 1978, di sebuah konser bertajuk One Love Peace Concert yang diadakan di National Stadium, Bob Marley menyajikan aksi dramatis yang sangat menyentuh. Saat itu, situasi politik di Jamaika memang sedang memanas. Dan di konser itu, Bob Marley menghadirkan 2 pemimpin politik yang bertikai kala itu, yaitu Michelle Manley dan Edward Seaga. Di konser tersebut, ketika Bob Marley melantunkan lagu One Love dan diapit kedua kubu yang berseteru, Bob Marley lalu mengangkat tangan Manley dan Seaga dan menyatukan dalam satu kepalan tangan pertanda berakhirnya perseteruan kedua belah pihak. Tidak berhenti sampai di situ, Bob Marley terus melancarkan pesan damainya di tengah konflik politik. Pada 27 Juni 1980, di Stadion San Siro, Italia, sebuah peristiwa penting terjadi, di mana konser di Italia berjalan tanpa kerusuhan dalam 1 dekade terakhir. Untuk pertama kalinya, konser dengan suasana festival ini dihadiri banyak masyarakat Italia yang berkumpul di tempat yang sama tanpa mempermasalahkan sudut pandang politik tertentu. Mereka saling menyapa sambil menunggu Bob Marley tampil. Tidak ada kelompok politik dan tidak ada sebaran pamflet yang berisikan propaganda di San Siro pada saat itu. Hanya ada sekumpulan manusia yang berkumpul di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu menikmati musik. Pada malam itu, Marley membawa kedamaian untuk masyarakat Italia di San Siro. Dia berhasil menyatukan berbagai orang dari kalangan yang memiliki pandangan politik berbeda dalam satu tempat. Marley juga berhasil membuat orang-orang yang hadir saat itu untuk larut dalam lagu-lagu yang dinyanyikan di atas panggung. Konser itu menandai titik balik perdamaian dari pemikiran masyarakat dan tokoh politik soal perbedaan pandangan. Pada 1988, konflik politik di Italia dinyatakan berakhir. Pada dasarnya semua manusia itu sama, setara dan sederajat. Oleh sebab itu, manusia bukanlah budak yang bisa diperalat begitu saja. Hal inilah yang selalu ingin dikatakan oleh Bob Marley di dalam lagu-lagunya.
Meski hidupnya berjalan singkat, lewat keberaniannya menyuarakan suara kaum tertindas, sosoknya akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.